diri kita yang palsu itu, diri keadaman itu. Nah, namun dia mengetahui hakikat kejadian atau hakikat Muhammad, lalu dia merasakan hakikat Muhammad, bukan merasakan diri zohirnya lagi, tapi merasakan diri batin. Dia merasakan betul-betul diri batin itu, dan pikiran, perasaan lenyap di situ. Secara sadar-sadarnya hakikat Rasulullah, tenggelam di dalam hakikat Rasulullah itu, maka itu dikatakan fana, lebur, seperti besi di dalam api. Besinya sudah tidak kelihatan, tapi besinya ada di situ. Apinya yang kelihatan. Jadi rasa apinya itu yang kelihatan, bukan besinya. Tapi sebenarnya masih ada juga besinya di situ. Nah, seperti itulah konsep fana. Namun tetap saja ketika ini juga diungkapkan ataupun diperumpamaankan, tetap saja kalau belum mengalami tidak akan paham. Nah, jadi betul-betul mendalami, mempraktikkan. Seperti fana fi Rasulullah tadi, bukan lagi merasakan jasadnya, tapi merasakan batin itu sendiri. Nah, ketika dia terus seperti itu, pikiran perasaannya, keinginannya sudah lenyap, terganti menjadi fana fi Rasulullah. Habis itu fana dia kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ada hanya rasa Allah semata-mata. Nah, jadi ketika dia berbuat, berkehendak dan sebagainya, itu semuanya adalah kehendak daripada Allah. Itu semua adalah betul-betul dikuasai oleh Allah, dan itu tidak pernah seperti kaum-kaum yang selalu menjual atas nama kefanaan Allah lalu berbuat maksiat. Itu beda lagi. Itu namanya menjual Tuhan, memalsukan, hanya karena mengikuti keinginan hawa nafsunya, keinginan basyariahnya. Secara akal robbaniyah saja itu sudah tidak masuk. Kok rasa Tuhan mau bersetubuh? Tidak mungkin. Nah, itu otomatis dia rasa adanya dirinya. Kalau salah sudah seperti itu, akui saja. Akui. Karena ketika keakuan itu pasti adanya dirinya, adanya diri palsunya, basyariahnya. Sementara kita tahu tentang mencuri, makan, dan sebagainya itu adalah rasanya kita. Nah, termasuk berbuat yang tidak ini. Artinya ketika berbuat yang tidak itu tetap tauhidul af'al, namun jangan pernah menyalahkan Allah atas perbuatan itu yang kita lakukan dengan mengikuti hawa nafsu kita, dan lebih parahnya lagi menjual Tuhan. Nah, di situ perlu hati-hati. Jadi lenyapnya rasa ego, pikiran, perasaan itu kepada rasa Allah. Kalau sudah merasakan Allah, kemudian ada keinginan di situ, pikiran perasaannya tidak ada, lenyap adanya perasaan dirinya, nafsu dirinya, keinginan dirinya, dia merasakan Allah, zauk dengan Allah, tenggelam dalam Allah. Nah, itu keinginan Allah. Ketika dia berbuat, berkuasa dan sebagainya, itu keinginan Allah. Bukan makannya yang dilihat, tapi kuasa, berkehendak, tahunya itu kan sifat-sifat Allah. Nah, ketika dia tenggelam dalam fana kepada Allah, ada keinginan-keinginannya. Nah, itulah keinginan Allah. Cuma disinilah jalan-jalan yang sangat berlika-liku. Kalau sampai salah di dalam memahami seperti itu, bisa menjadi fatal dan bisa menyalahgunakan untuk memuaskan hawa nafsunya. Sehingga apalagi mengatakan menjual-jual Nabi Khidir dengan peristiwa Nabi Musa. Nabi Khidir itu orang makrifat, kemudian bisa melanggar daripada syariat, padahal tidak seperti itu, dan menjual atas nama Tuhan, padahal untuk menginginkan hawa nafsunya itu supaya enak. Kan seperti itu. Jadi leburnya keakuan dirinya, basyariahnya itu tidak mungkin mau seperti itu.
Nah, jadi jangan pernah jual-jual juga atas nama Nabi Khidir. Memang sebetulnya tidak ada istilah bahwa orang-orang yang belajar ma'rifatullah itu harus sempurna daripada lahir batinnya. Tidak. Ilmu ma'rifat itu kedudukannya di sir. Jadi yang ma'rifat itu apa? Mulut. Oh, gampang kalau mulut. Baca-baca buku, hafal sedikit, ma'rifat. Hati, ma'rifat. Bukan. Hati itu tempatnya pembersihan.